Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis taklim, majlis ilmu untuk mengawali aktivitas harian kerja. Di mana ini merupakan bagian dari program kita untuk merengkuh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya modal terbesar manusia itu adalah bimbingan dan arahan dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala murka, Allah marah dengan Nabi Adam alaihissalam karena mendekati bahkan memakan buah yang terlarang, sampai Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulna bitu minha jami'a." Keluarlah kalian berdua, Nabi Adam dan Hawa, keluar dari surga. Diusir, minggat, lungo. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengusir Nabi Adam dan pasangannya, Allah lanjutkan itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah kemudian berpesan, "Hei Adam, turunlah ke bumi dan peganglah apa yang disebut dengan huda, yaitu hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini modal pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Selagi engkau memegang hidayah, dan ini pelajaran bagi anak keturunannya, termasuk kita sekalian ini. Faman tabi'a hudaya, siapa saja yang ikut, siapa saja yang mengikuti, yang memegang, yang meraih hudaya, hidayahku, petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak perlu hamba-hamba yang mendapatkan hidayah sedih, khawatir, punya rasa takut, gundah gulana. Kenapa? Karena sudah terang jalannya. Gak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan, karena kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sinilah kemudian nanti Nabi Adam pun bertaubat, karena petunjuk dari Allah, diajari taubatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah terima taubatnya. Ini manusia yang pertama berbuat salah, Allah marah, Allah usir, tapi Allah berikan pedoman. Apa itu? Jangan sampai lepas hidayah. Maka ketika manusia itu senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, sudah aman. Dan itu yang kita praktekkan setiap hari. Minim sehari semalam kita baca 17 kali. Kalau sholat kita 17 rakaat, maka kita baca 17 kali. Satu-satunya surat yang Allah turunkan 2 kali.
Allah turunkan pertama di Mekah, Allah turunkan selanjutnya di Madinah. Yang pertama sebelum Nabi Muhammad hijrah, yang kedua selepas Nabi Muhammad hijrah, yaitu surat Al-Fatihah. Gak ada surat yang sampai Allah turunkan sebanyak 2 kali. Dan di dalam surat Al-Fatihah kita semuanya berharap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ini supaya kita bisa istiqomah di jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan keimanan, jalan Islam, jalan tauhid, agama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang difahami oleh para sahabat. Maka di antara para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim yaitu Islam, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang difahami oleh Abu Bakar dan Umar. Itu yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah yang terbaik, yaitu hidayah tauhid, hidayah iman dan Islam. Sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah diterima, diakui, makbul, itu hanya Islam. Makanya ada narasi yang koyok-koyok apik tapi jane kurang pas. Islam adalah agama yang paling benar. Kurang pas. Agama Islam adalah agama yang benar satu-satunya. Agama Islam agama yang paling benar, berarti enek agama sing bener lagi sing paling. Nah ini ya. Padahal Islam agama satu-satu yang benar. Artinya ada agama yang lain, ada bener enggak. Gitu loh, menyimpang. Dan itu Allah sendiri yang menjelaskan seperti Nasara. Ya, Allah dalam Ali Imran sebutkan laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tsalitsun tsalatsa. Ya, 1 dari 3, 3 dari kesatuan, atau biasa kita kenal dengan kaidah trinitas. Ada kepercayaan seperti ini, tapi Allah telah menganggap kafir. Laqad kafaral ladzina qalu annal masih ibnullah. Sungguh telah kafir yang mengatakan bahwa Al-Masih, yaitu Nabi Isa, anak Allah. Ada keyakinan seperti ini, tapi Allah sebutkan kafir. Atau orang yang memahami bahwa Isa, Maryam adalah orang-orang yang sangat hina. Kalau tadi Maryam diunggulkan, bahkan dipertuhankan, kalau yang Yahudi bahkan melecehkan Maryam sampai menyebut pelacur. Dan ini juga Allah sesatkan, Allah cap sebagai penyimpangan. Adapun Islam ada di tengah-tengahnya, memuliakan Maryam, Isa, tapi nggak sampai dijadikan rububiyah atau ketuhanan. Tapi juga tidak melecehkan sebagaimana orang Yahudi, memuliakan sebagaimana Allah memuliakan mereka, sebagaimana Al-Quran juga memuliakan mereka. Ini hidayah Islam itu yang terpenting. Dan itu modal kita sampai kapan? Sampai nanti masuk surga. Karena orang-orang itu kalau sudah masuk surga, dari mukminin, muttaqin, dan kita berharap, berdoa semoga kita masuk dalam golongan itu. Allahumma amin. Orang beriman itu kalau sudah masuk surga, yang mereka ucapkan pertama kali adalah ucapan hamdalah. Muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada.
Itu zikir yang paling pertama nanti diucapkan ahli surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan apa? Hidayah sampai di posisi ini, di level ini, yaitu surga. Dan itu yang dibawa dengan risalah kenabian serta kerasulan dari zaman ke zaman, dari satu masyarakat ya ke masyarakat sampai di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud di dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa setiap hari untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu Engkau anugerahkan huda, itu hidayah. Allah anugerahkan takwa, Allah anugerahkan al-afaf, itu kehormatan, kemuliaan diri, dan Allah anugerahkan ghina, rasa kecukupan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari minta hidayah, padahal beliau adalah orang yang paling banyak Allah berikan hidayah. Manusia yang paling soleh, manusia yang paling bertakwa masih minta takwa. Contoh yang lain, Khalilullah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah di masa Namrud di Babilonia, berdakwah tauhid, ya, kemudian ditentang, bahkan diberikan keputusan bakar. Maka mulai saat itu Namrud memerintahkan seluruh warga Babilonia, baik itu laki maupun perempuan, yang penting sudah punya kekuatan untuk bisa mencari kayu bakar, wajib mencari kayu bakar. Dan Imam Az-Zahabi menukilkan ada riwayat yang mengatakan dulu ada seorang wanita yang baru nikah, hamil muda. Artinya masih punya kekuatan cari kayu bakar, itu cari. Sampai waktunya dia persalinan. Orang habis melahirkan, masih lemes, akhirnya dia nggak bisa cari kayu bakar. Dan saat itu masyarakat Babilonia masih mengumpulkan kayu bakar. Berarti bisa bayangin, 9 bulan, hampir 1 tahun itu masyarakat Babilonia diperintahkan setiap hari wajib nyetor kayu bakar. Maka tidak ada api yang berkobar lebih dahsyat di dunia sebelum dan sesudahnya kecuali di api di masa Nabi Ibrahim ketika dibakar. Terima api abadi cepu kalah gede, Mas. Ya, Indramayu kalah besar. Ya kan? Ini kobaran apinya itu paling dahsyat dalam sejarah dunia. Ya, nyaris 1 tahun itu kayu bakar yang kemudian nanti disumet untuk membakar Nabi Adam. Maka Nabi Adam kan dilempar kaya dene printengan itu. Ya, dilempar kemudian masuk ke kobaran api. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke api, huni bardan wa salama. Api, jadilah anyep, dingin, dan tidak memadorotkan, bahkan menyelamatkan. Aman Nabi Ibrahim. Dan ini bagian dari mukjizat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, selepas Nabi Ibrahim aman dan selamat dari kobaran apinya Namrud, apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau keluar dari Babilonia, pindah, karena beliau sudah punya keyakinan masyarakat yang sudah nggak bisa nerima dakwah. Ya, rajanya, rakyatnya sama semuanya, sudah nggak ada lagi.
ya kesempatan untuk merubah mereka, sudah hijrah akhirnya. Maka saat itu orang-orang bertanya kepada Ibrahim, sampean meh lunga nang ndi? Maka di saat itu Nabi Ibrahim menjawab sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan pergi kepada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesuai sebagaimana Rabbku itu memberikan hidayah padaku, petunjuknya padaku. Sekelas Nabi Ibrahim itu masih mohon petunjuk, padahal sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir dari Nabi, contohnya Nabi Musa membawa ratusan ribu Bani Israel, dikejar sama tentara Fir'aun plus Fir'aunnya, tapi pakai kendaraan, pakai kuda. Adapun Bani Israel terima nyeker, ya cuma jalan kaki, lari mereka. Di depannya ada laut. Maka mereka pun berteriak, berkata kepada Musa alaihissalam. Di belakang mereka bala tentara Fir'aun sudah sangat kelihatan. Mereka mengatakan, innala mudrakun, innala mudrakun. Wahai Musa, awake dhewe mesti ketangkep, mesti kesalib. Mongko numpak jaran kene trimo nyeker. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Nah, inna rabbi sayahdi. Sesungguhnya Rabbku yaitu Allah memberikan hidayahnya padaku. Benar, Allah perintahkan tongkatnya di ceblek ning laut itu, laut pun terbelah. Nabi Musa di tengah-tengah gentingnya kondisi, beliau minta apa? Hidayah. Maka ini yang wajib kita tiru. Mungkin di antara rekan-rekan masih ada yang bujang, ya, sebelum minta jodoh minta hidayah, ya, sebelum minta jodoh minta hidayah. Jangan sampai luput. Engkau untuk jodoh saat durunge untuk hidayah. Generasi bukan generasi yang soleh, generasi yang luput dari keimanan, luput dari kesolehan, iman. Yang pengen mendapatkan jabatan, kekuasaan, mohon hidayah sebelum mimpin. Jangan luput. Sudah dapat kepemimpinan, luput hidayah, akhirnya memimpin bukan dengan aturan Allah dan Rasul. Mimpin dengan kezaliman, mimpin dengan ketidakadilan dan lain seterusnya. Maka ini contoh dari orang-orang yang ada di dalam Al-Quran. Nah, rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Hidayah Allah itu terrealisasi dengan berbagai macam bentuknya. Kalau kita bilang lahiriah secara zahir, ya salah satunya dengan adanya akhlak. Makanya pelajaran yang paling keren di Indonesia, sampai orang Arab pun mengagumi, itu adanya pelajaran materi kurikulum itu ada akidah akhlak. Wah, ini ngeri, Mas. Nah, itu pelajaran paling apik itu. Gak ada selain di Indonesia itu. Akidah akhlak. Karena di Saudi pun itu terpecah, akidah pelajaran sendiri, akhlak pelajaran sendiri. Di Indonesia ternyata ya ada koneksinya, ada integrated antara akidah sama akhlak, dan itu betul. Orang yang mendapatkan hidayah dari akidahnya, tauhidnya, harusnya akhlaknya juga terwujud dengan baik. Karena ini satu kesatuan. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul, beliau Nabi, ya, memimpin nantinya, tapi juga dikenal sebelumnya orang yang paling amanah. Sesudahnya
Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu akhlaknya Quran. Jadi apa yang pengen kita fahami dari Al-Quran semua nyata dalam kehidupan, kepribadian, perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang menjadi modal selanjutnya bagi seluruh muslimin muslimat. Ya, pembahasan akhlak. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan riwayat yang mengatakan bahwa hasratani la yajtami'ani fil mu'min. Ada dua karakter yang tidak mungkin berkumpul dari seorang mukmin. Orang yang beriman idealnya nggak mungkin punya karakter ini. Idealnya dua ini jangan sampai ngumpul. Kata Rasul, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ya. Al-bukhlu yaitu bakhil, wa su'ul khuluq dan akhlak yang tercela. Ya. Jadi kalau ada orang muslim atau muslimah akhlaknya wis gak ono sopan-sopane, gak ono api-api, medit meneh, masya Allah. Dan itu ya penyakit kronis dalam agama. Ya. Kalau ada orang yang pelit tapi aslinya akhlaknya seapi, dari keramahannya, dari membantu dengan tenaga, waktu, tapi dijaluki duit angel, nah itu ada. Ya. Ada orang yang nyah-nyoh royal, tapi kadang lambene yo tahu isi watu. Ya. Koyok-koyok empuk tapi watos. Ada orang seperti itu. Ya. Tapi kalau dua-duanya kumpul, ya wis medhit omongane ya masya Allah nggak enak, waduh PR. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjembatani, jangan sampai dua-duanya berkumpul. Syukur-syukur dua-duanya nggak ada, ya ini paling ideal. Karena bicara pelit itu nggak ada apa istilahnya, nggak ada baiknya kalau dari kacamata syariat. Sampai Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, itu paling mengetahui kita kan Allah. Allah itu sampai dalam Al-Qur'an kan terkait dengan pengeluaran harta. Itu sampai ada firman man yuqridullaha qardhan hasana. Ya, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan apa? Siapapun yang mau meminjami Allah. Bayangkan bahasanya itu Allah, man yuqridullah, siapa yang mau meminjami Allah, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Kingko lek bahasane ngekei mesti ya mikirnya hilang, tapi lek nyilihi berarti enek ganti. Sampai seperti itu. Padahal Allah butuh utang dari kita. Enggak. Allah butuh kita, enggak kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha mengetahui itu. Allah yang menciptakan kita. Modelnya awake dhewe iki wangi lek dijaluk. Ya kan? Sampai bahasanya di level itu. Man yuqridullaha qardhan hasana. Siapa yang meminjami Allah dengan peminjaman yang baik. Padahal ini pembahasan apa? Pengeluaran harta. Dari sedekah wajib, sedekah sunnah, ada semuanya di situ. Membantu orang-orang dengan hartanya. Oleh karenanya di dalam fikihnya ada tim khusus golek duit jenenge amil zakat. Ya. Kenapa ada tim khusus untuk mengambil harta-harta zakat mal kaum muslimin? Ya karena karakter kita itu nggak mudah untuk mengeluarkan harta. Maka bagi orang-orang yang berlebihan
ya, dalam harta sehingga wajib zakat, mal misalnya, maka motivasinya motivasi terkait dengan kemuliaan sedekah, kemuliaan zakat, ya, kemuliaan mengeluarkan harta di jalan Allah, itu motivasinya. Tapi untuk petugas amil itu juga ada ilmunya, itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat yang di zaman Nabi jadi amil itu, Rasul bersabda, "Iyyakum wa karaima amwalihim." Ya awakmu kabeh sing jadi petugas zakat ini, hati-hati dengan harta terbaik mereka. Ya, jadi ya beda nih strateginya. Untuk yang muzaki atau yang mengeluarkan zakat mal, motivasinya keluarkan harta terbaik kalian. Tapi untuk amil yang ngambil zakatnya, hati-hati jangan ambil yang terbaik. Kenapa? Ya, karena ini dulu ada kisahnya ini. Ketika amil zakat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu ada muslimin yang sudah wajib zakat terkait dengan unta, ya, terkait dengan unta, yang mana saat itu unta yang dikeluarkan zakatnya, ya, kan ada berapa ekor namanya, itu lek di wehne sing iki kok koyoke ora patut, kok koyoke terlalu kuru, kok terlalu gitu ya. Tapi lek sing ditokne sing induknya, wah ini indukan ini terbaik. Ya. Dia nggak punya lagi benih yang lebih baik daripada ini. Tapi kan sahabat yang mengambil kan belum mendapatkan perintah ini, maka yang diambil pasti sing apik, zakat sing apik ngene. Akhirnya yo ngeluh masing duwe zakat. Waduh, induknya malah diambil. Wah, saya nggak ada lagi ya indukan yang terbaik. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, hati-hati, jangan ambil yang terbaik. Untuk siapa? Untuk amil. Tapi untuk yang berzakat, silakan untuk mengeluarkan yang terbaik supaya apa? Kalau orang itu sudah kena hatinya, mau mengeluarkan mesti mengeluarkan yang terbaik. Tapi untuk amil petugas, ya, itu dimohon hati-hati, jangan ambil yang terbaik dari orang yang memiliki zakatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah suatu ketika ada seorang wanita yang mendatangi istri-istri beliau supaya mendapatkan doa dari Rasul. Kasusnya bangun tidur tangannya stroke. Kalau bahasa riwayatnya, ya bisat yadahu, ya bisat yadaha, tangannya kering. Maksudnya tangannya kering itu apa? Tangannya kaku, stroke. Nah, awalnya itu dari mimpi. Jadi perempuan ini tidur mimpi, di mimpinya itu ketemu ayahnya yang sudah wafat. Dalam kondisi ayahnya bergelimangan kenikmatan. Pokoknya nyaman lah ayahnya itu. Ketemu si perempuan ini tadi. Kemudian ayahnya tanya, di mana ibumu? Kemudian perempuan ini menjawab, ibu juga sudah meninggal ya. Ibu juga sudah meninggal. Kata ayahnya, loh kok nggak ketemu sama ayah? Di mana terus ibumu? Ya saya nggak tahu. Cobalah cari. Maka si putri ini nyari. Sampai melihat seorang wanita yang dia yakin itu ibunya. Kemudian melihat sosok ibunya itu berteriak haus. Tapi setiap teriakan haus pasti muncul di hadapannya itu tulang belulang.
Haus balung sing dikei. Haus balung sing dikei. Kemudian jenenge anak wedok ngerti ibuke kaya ngene akhirnya ditulungi. Dia cari air, kemudian dia tuangkan air itu dengan tangannya ke ibunya. Kemudian tiba-tiba ada suara gemuruh dan mengatakan, siapa yang memberikan minum wanita itu akan celaka. Maka kaget wanita tadi, akhirnya tangi turunin dan tiba-tiba tangannya stroke itu tadi. Terus mencari istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu dan diceritakan, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mendoakan, diruqyah sama Rasul, kemudian sehat kembali, normal kembali tangannya. Nah, orang-orang saat itu kemudian tanya kepada Rasul, apa takwil dari mimpinya anak tadi? Dan Rasul menerangkan bahwa kenapa dia bertemu dengan ayahnya dalam kondisi yang nyaman, karena ayahnya dulu selagi hidup orang yang lomo, dermawan. Ketika ada orang yang butuh, mudah sekali membantu. Terkait dengan harta ini, berbeda dengan ibunya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu suatu ketika ada pengemis yang datang kepada ibunya ini, pengemis yang betul-betul pengemis, butuh makanan dalam kondisi yang lapar dan haus. Tapi ternyata ibunya ini malah ngasihnya balung. Balung ini kan ora sisa makanan, wis sisa-sisane wong jatah jin malah. Ya kan, bukan jatah menungso loh. Ya, balung itu malah jatah makanan jin. Tapi ibunya malah ngasih balung ke pengemis tadi. Nah ini udah orang ngekei kan mending, lagi ngekei malah menghinakan. Maka kata Rasul, ya ibunya dibales. Ketika merasa haus, maka dibales dengan diberikan tulang yang nggak ada dagingnya, tidak diberikan minum. Nah, ini contoh dari riwayat hadis supaya kita jauh dari pelit, Mas. Ya. Tentu membantu itu kan kita tahu kapasitas kita dan kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin, para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara sahabat itu kan ada yang kaya secara harta, ada juga yang sempit secara harta. Tapi kalau bicara sedekah, bicara infak, bicara membantu dengan harta, itu rata-rata mereka ada dengan sesuai kemampuan. Bahkan riwayat Jabir bin Abdullah mengatakan, kalau para sahabat ini dihitung ibadah wakafnya, maka tidaklah mereka kecuali pasti melakukan wakaf. Karena wakaf itu bagian dari sedekah jariyah. Nah, ini yang unik. Kalau yang wakaf itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, nggak kaget, Mas. Mereka orang-orang kaya. Mereka bisa membeli apa yang sifatnya besar, bahkan mahal untuk diwakafkan. Nggak kaget kita, karena memang orang-orang dari kalangan sahabat kaya raya. Tapi kalau kita melihat riwayat Jabir bin Abdullah, sekelas Ali bin Abi Thalib, itu juga punya wakaf. Itu kan aneh, Mas. Ali itu mantu Rasul, sepupu Nabi, tapi ya terkenal sahabat miskin. Meskipun nanti menjadi khalifah yang keempat, pengganti dari Utsman bin Affan, ya, Ali itu meskipun jadi khalifah tetap miskin. Ya, Ali itu nggak pernah menjadi sahabat yang kaya raya, nggak pernah. Tapi punya amalan wakaf, aneh kan? Ya seperti apa bentuknya? Ya, ini yang baru kita bisa tiru. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah suatu ketika nebeng
ketika Zubair bin Awam, ya, Zubair bin Awam itu mewakafkan tanahnya kemudian untuk dibangun, ya, dibangun yang nantinya menjadi kamar-kamar jamaah haji atau kamar-kamar musafirin. Ya, kalau hari ini ya hotel atau penginapan bagi orang-orang yang safar free. Ya, ini wakaf yang saat itu sangat dibutuhkan itu. Orang kalau bepergian kan lumayan penginapan gratis itu kan, ya bisa mengurangi ongkos banyak itu. Lah Zubair bin Awam itu kan punya harta yang besar, makanya bisa mewakafkan tanah yang besar juga, membangun beberapa ruangan yang besar dan banyak. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib tahu hal ini dan mendatangi Zubair. Wahai Zubair, ya, engkau kan pengen bangun, ya, penginapan, rumah untuk maslahat kaum muslimin dan lain seterusnya. Saya kan nggak bisa kalau seperti kamu. Tapi kan kamu pengen bangun kamar piro. Aku tak nebeng melu wakaf satu ruangan. Ini kan bahasanya kalau Zubair bin Awam bisa miliaran yang dibutuhkan. Sekarang Ali hanya nebeng satu ruangan saja. Tapi wakafnya wakaf. Dan disetujui oleh Zubair bin Awam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya, dengan kemampuannya itu, ya kemampuannya hanya bisa bangun untuk satu kamar, sudah. Beliau wakafkan hartanya itu hanya untuk satu kamar. Meskipun secara bangunan utuh wakaf dari Zubair bin Awam. Nah ini yang menjadi motivasi bagi orang-orang yang mungkin tidak sekaya Utsman, tidak sekaya Zubair, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, tetap bisa. Karena kalau kita bicara wakaf itu harus sak gede masjid, sak gede rumah sakit, ya, harus tanah yang nanti bisa jadi kuburan kaum muslimin, ya, besar-besar semua. Tapi kita dituntut untuk bisa lebih melihat kondisi yang dibutuhkan. Masjidnya kita belum mampu bangun lah kasarnya. Tapi yang dibutuhkan di masjid yang itu maslahat kaum muslimin apa? Kan kita bisa jadi wakaf di sana. Masjid paling tidak tetap butuh nanti listrik. Mungkin kita bisa wakaf listriknya. Masjid kadang butuh kipas angin atau AC. Kita cukup itu kalau hanya untuk modali kipas angin sama atau AC. Kita wakafkan di sana. Terkadang jamaah juga butuh minum. Ya, ada yang panas, ada yang dingin, dispenser misalnya. Kita memang belum mampu wakaf untuk bangun masjid, tapi kita punya kemampuan untuk wakaf dispenser, sama. Ya, disitulah kemudian kita bergerak. Itu yang menjadi cerdasnya para sahabat. Ketika mereka nggak bisa yang besar, yang penting jangan kecolongan, sama-sama wakaf. Ya, bicara pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang semakin besar dengan keikhlasannya, ya pahalanya semakin besar. Tapi setidaknya kita ikhlas dengan kemampuan yang ada, tetap berpahala dan itu menjadi sedekah jariah. Dan kita bisa menyaksikan itu sampai hari ini. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ketika berfirman di hadapan Nabi itu, diturunkan ayatnya dengan para sahabat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum bisa disebut orang yang baik, belum mendapatkan kebaikan secara total selagi kalian belum mengeluarkan harta yang terbaik yang kalian miliki. Nah, ini mendengar ayat ini ada namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah yang saat itu langsung datang kepada Rasul, ya Rasul, saya punya kebun dan di dalamnya ada sumur. Kebunnya saat itu diberi nama Ruha, makanya sumurnya dikenal dengan sumur Bairuha. Itu air sumur yang paling tawar, paling enak air putihnya itu di Madinah.
yang sekarang sudah masuk kawasan Masjid Nabawi tentunya, karena dulu masih ada di samping kanan dari Masjid Nabi. Tapi sampai sekarang kalau kita buka salah satu karpet di Masjid Nabawi itu masih ada ya tutupan bunderan dari sumur Bairuha. Ini menunjukkan motivasi para sahabat ketika ayat turun terkait dengan amal, mereka sigap. Yang punya kebun, yang punya sumur, mereka langsung berikan itu. Yang nggak punya mungkin punyanya ada kurma, ada setangkai, ada setengah tangkai, yang mereka kasihkan itu. Kan tetap sama-sama mengeluarkan fisabilillah. Tapi terkait dengan sumur tadi sama kebun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini kamu kasih gimana? Pun terserah, monggo, kersani Rasul. Saya manut. Kata Nabi, karena ini besar dan bisa turun-temurun, maka ini kita jadikan wakaf saja. Ini awal kali wakaf tuh ini. Apa itu definisinya? Yaitu sesuatu yang tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan ya, atas nama waris, atau juga dengan akad hibah, nggak bisa. Sudah, orang itu kalau sudah wakaf berarti sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan kepengurusannya ya, setelah Abu Thalhah wafat, siapa terus yang menjadi penanggung jawab? Kalau kebun ini waktunya panen, kebun ini waktunya ya dikeluarkan apanya, maka nanti anakku yang ini, ya ini bisa. Itulah yang kemudian kita kenal dengan wakaf sampai hari ini. Jadi nggak bisa tanah wakaf jadi dijual belikan. Ya, tanah wakaf kemudian sengketa dengan ahli waris itu kan unik. Ya, lagi mbien piye. Namanya wakaf sudah nggak bisa jadi sengketa, udah ada sertifikatnya, wakaf sudah itu milik Allah. Ahli waris sudah nggak punya hak untuk memilikinya. Kalau sama-sama ngurus memakmurkannya, monggo nggak apa-apa. Sebagaimana di akte warisnya. Ini ya, rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan ya dalam kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan jangan lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hidayah itulah kemudian kita realisasikan salah satunya dengan akhlak yang baik, yang mana di poin selanjutnya akhlak yang baik yaitu jangan kemudian kita termasuk orang yang bakhil. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang tersisa 10 menit kurang lebihnya, mungkin ada di antara rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berbicara tentang sedekah. Iya. Zakat. Pengorbanan sampai yang kita miliki bisa menjadikan keselamatan umat. Beberapa bulan ini kan ada isu-isu terkait sedekah yang dijalankan oleh salah satu ustaz. Yang kemudian sekarang pemaparannya diarahkannya kayak kurang tepat, seperti memalak. Itu penyikapannya bagaimana ketika kita bersedekah, niatnya itu ya pasti karena Allah, tapi kita niatkan ada hajat kita juga. Soalnya kita bayar sedekah akan agar hajat kita dipermudah atau ada hajat kita yang kita capai. Dari sisi agama itu bagaimana penyikapannya? Dan bagaimana penyikapan terkait aktivitas yang dilakukan oleh seperti itu, penyikapan kita terkait dengan amaliyah sedekah secara khusus dan ibadah secara umum. Kami berikan kaidah gini aja mudahnya. Bedakan antara kita beramal dengan motivasi bonus dari suatu amalan. Ya, meskipun nanti digabung bisa, cuma untuk melatih keikhlasan seperti ini. Bedakan antara amalan. Kita beramal itu sudah fokus semuanya lillahi ta'ala, supaya ikhlasnya terjaga. Ya. Dengan apa? Dengan motivasi dari suatu amalan. Karena yang dimaksud dengan pahala atau nilai pahala itu bisa beda.
Ini contohnya ya, contohnya. Orang yang melakukan haji. Wah itu Pak, dosanya diampuni semua kayak bayi lagi lahir. Yang pergi ke Baitullah, haji. Kemudian Rasul juga memberikan motivasi supaya kita tidak tidur habis subuh. Ya. Itu kan supaya kita bisa zikir habis subuhan itu sampai wayai syuruk. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Yang Rasul kemudian memberikan motivasi amalan itu, siapa yang sholat 2 rakaat syuruk itu, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna dan sempurna 3 kali. Nah, jangan sampai kita berpola pikir, oh gak usah daftar haji, wis karek sholat wae 2 rakaat syuruk. Wah, ya repot kalau kayak gini. Ya. Sekarang apakah bisa disamakan sholat 2 rakaat itu syuruk dengan orang yang betul-betul munggah kaji kan? Jelas nggak bisa sama. Ya, nggak bisa sama. Secara hakikatnya Rasul sedang memberikan motivasi ya kepada orang-orang itu, kaum muslimin yang mungkin belum punya kemampuan untuk haji, yang masih mungkin mengumpulkan ya duit untuk haji, ya nggak apa-apa. Ya, kita mendapatkan setidaknya pahala amalan haji. Begitu juga dalam kasus-kasus misal sedekah. Kita mau sedekah, sudah beramal sudah. Ya. Jadi bahasanya ketika kita keluarkan wis gak mudeng bar iki wis. Sementing ucul ini lillahi ta'ala. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya tadawu mardhakum bis shadaqah. Obatilah atau golekno tombo, carilah kesembuhan dari penyakit kalian dengan sedekah. Nah, maka dari sini kita yakini ini bagian dari bonus. Ya, bagian dari bonus. Jadi ketika kita sedekah, kemudian kita ikhlas sudah, dan ternyata Allah berikan kesembuhan, alhamdulillah. Atau memang, wah, kan salah satu faktor dari sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Saya tak sedekah lah, semoga dengan izin Allah saya sedekah sembuh dari penyakit. Ya ini masih tidak apa-apa menggabungkan niat semacam ini. Tapi keikhlasan akan teruji ketika Allah belum langsung menyembuhkan. Ya kan? Karena orang yang punya keimanan yang baik ketika sedekah kok belum sembuh, ya sudah. Yang penting saya sedekah kemarin tetap ikhlas. Tapi orang kalau nggak punya keimanan yang baik, ikhlasnya teruji di sini. Sudah sedekah gak mari-mari. Jare sedekah nggak mari. Wes entek piro to jane. Nah, ini masalahnya di sini. Ya. Nah, levelnya yang kedua ini yang menjangkiti rata-rata kasus yang ada saat ini. Ya. Ketika nilai sedekah dengan kelipatannya diukur dengan sistem matematika kita. Betul tadi ayatnya jelas gak? Fayudha'ifuhu. Allah akan melipat gandakan. Dalam beberapa kaidah bahkan orang beriman itu kalau melakukan satu kebaikan dilipat nih jadi 10. Akhirnya ditarik ke sedekah. Pokoknya sedekah mesti dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian menjelaskannya dengan matematika manusia. Mas sampean iki lek sedekah 10.000 wae lho. Ya, dipene 10 dadi piro? 100.000. Apa meneh lek ketemu 700 kali 700.000. Modalnya cuma 10.000 jadi 700.000. Ya, ketemu muslimin yang memang mindsetnya langsung pokoknya 10 700 10 700 ya. Dan ternyata setelah mereka keluarkan 10.000 gak metu 700.000 nih ya, akhirnya
menggugat. Ya, ini dua-duanya karena tidak memahami konsep ibadah secara baik dan benar. Lah kok pakai nerangkan manusia. Ketika Allah mengganti harta sedekah kita, itu kan nggak mesti lipat gandanya yuk duit sing podo. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi kerukunan rumah tangga, bisa jadi kesolehan anak, bisa jadi macam-macam. Ya, itu yang diajarkan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya kita ini ikhlasnya terwujud. Ketika sudah keluarkan ya sudah, kita ikhlas. Ya. Maka hitungan-hitungan semacam ini yang harus kita rubah sedikit demi sedikit. Ya, contohnya gini. Kalau di tempat sampean Mas ya, ada kayak masjid atau musola bantuan. Ya, dari luar, anggaplah dari Timur Tengah, itu rata-rata namanya nama orang. Masjidnya itu namanya nama orang. Kalau enggak paling banter keluarga. Paling banter keluarga. Tapi rata-rata nama orang. Kenapa? Karena yang bangun satu orang. Kalau di Indonesia, kalau pengen nyata itu di Pekanbaru. Ya, ada salah satu masjid, namanya masjid, kalau nggak salah Mu'ad bin Jabal. Di Pekanbaru, di Riau. Ya, pokoknya nama sahabat saya lupa. Itu yang bangun satu orang. Dan ketika punya tangan kanan yang jadi takmirnya itu pesennya gini. Kalau sampai ada satu lampu yang pedot di masjid ini, jangan sampaikan ke jamaah, langsung saya. Itu setahu saya masjid di Indonesia yang tidak ada kotak amalnya, itu masjid itu nggak boleh ada kotak amal. Pokoknya kebutuhan masjid apa? Kan kotak amal untuk menutupi kebutuhan masjid kan? Apa kebutuhannya? Bilang ke saya. Ya. Kenapa? Ini fastabul khairat, Mas. Selagi saya mampu atau setidaknya keluarga saya mampu, ya sudah. Karena itu nanti menjadi jariahnya dia dan keluarganya. Lah di Indonesia kan enggak, mindsetnya selagi iso disengkuyung bareng-bareng, nyapon dadak aku dewi. Nah, itu kan. Ya kan? Makanya bangun masjid itu donasi 15 tahun ra kelar-kelar. Ya karena ini mindset. Contoh sebentar lagi namanya ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan dari domba atau sapi atau unta. Itu kan kalau di fikihnya para ulama itu masalah orang yang beli itu nggak terlalu panjang lebar. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mampu kambing, mampu sapi atau mampu unta ya beli unta. Satu orang satu unta itu biasa. Cuma karena memang harganya unta itu kalau kita mau sapi ya tentu bandingannya dengan domba tidak sama. Dan gak semua orang akhirnya kuat beli sapi. Makanya ada kemurahan syariat bahwa sapi itu iso disunggi wong pitu. Lah sampai hari ini setiap tahun mesti ada yang datang ke saya, Ustadz ini masih ada satu rombongan, ya kan? Untuk sapi 5 orang kurang 2, Ustadz. Mulung golek no. Ya Allah, itu uang 5 lek mamane pertama mamane sapine piro? Ya, 21 juta. Lah mamane orang 7 kan enak kan? Berarti 3 juta. Sekarang mamane digawe poro 5 piro? Ya. Berarti lek 21 diporo wong 5 umpamanya. Sanggah 4 jutaan ya. 4 jutaan sekian lah kan, kali 5 bisa 20 sekian, 21 umpamanya. Sudah, ketika orang-orang tadi anggota, Mas sampai tadi awalnya 3 juta jadi 4,5 mamanya. Mau sudah selesai kan. Loh, tapi kok enggak jadi orang 7? Lah sapa sing ngongkon kudu wong 7 iki sapa? Lah wong 1 orang 1 sapi ya oleh kok. 1 sapi wong loro ya kena. 1 sapi wong 3 juga bisa.
Yang kemudian mewajibkan kudu pitu iki sapa? Ya karena mindset kita gitu. Selagi iso wong pitu nyapa wong limo. Ya kan? Selagi iso wong akeh nyapa aku dhewe. Nah itu masalah. Ujung-ujungnya apa? Ben ora metu akeh. Kan wis mau 3 yuta jarene lek wong pitu. Mbok wong limo dari 4 yuta. Nah, ini kan. Berarti hitung-hitungannya kan di situ. Jadi kembali lagi bahwa bedakan. Ya, ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah sudah cul-cul supaya kita ikhlas. Kalau ternyata belum Allah ganti di dunia, yakinlah Allah pasti ganti itu di akhirat. Pasti. Ya. Jadi kalau hari ini memang mungkin 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya belum kita terasakan. Tapi Allah pasti akan ganti itu di akhirat. Ya. Dan jangan kemudian menjadikan segala urusan ibadah kita dikaitkan dengan dunia. Termasuk salah satunya sedekah. Untuk solusi dunia boleh. Gundah, stres. Wah, kayaknya saya kurang sedekahnya. Sedekah itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kemudian jangan mengungkit setelahnya. Itulah gambaran singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Dari kami pribadi mengucapkan jazakumullah atas khairan atas waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai pada pagi hari ini. Semoga ilmu pada kajian hari ini bermanfaat.